Jangan berbuat bid'ah dalam agama dan jangan mengikuti selain jalan kaum mukminin, sehingga engkau tidak mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Sebab itulah kerugian senyata-nyatanya. Bid'ah di sini ada dua. Bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang mazmumah. Tapi ada orang yang ya Allah bilangnya kalau sudah bid'ah tidak ada yang baik, semua bid'ah itu sesat. Waduh, ini kayak apa ini? Hah? Bid'ah itu terbagi dua. Yang membagi siapa? Imam Syafi'i. Bukan saya yang membagi, Imam Syafi'i. Nanti mazhabnya siapa? Kalau memang mazhabnya Syafi'i, ini ikuti Imam Syafi'i. Bid'ah ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Burdah bid'ah apa tidak bid'ah? Ayo, burdah bid'ah ada? Hah? Nah, ada aja. Tadi berterbangan bawahnya bid'ah ada? Ada aja. Nah, ini karas sebenarnya juga saya kong nih, ada paham juga. Hah? Maulitan bid'ah apa kada? Hah? Di kapsul bid'ah apa kada? Kadusa banyak pendarbian nun betakun aja. Harus banyak keterangannya. Nih buahnya tadi pemaulitan bid'ah apa kada? Kada bid'ah. Kemudian beburdahan bid'ah kada? Hah? Dalailan bid'ah kada? Hah? Ulun betakun bid'ah kada kah? Kada bid'ah. Seberataan bid'ah. Ini tadi berterbangan bid'ah. Nih bid'ah juga nih. Al-bid'ah ma ahdatha ala ghairi mithalin sabiq. Yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang terjadi atas dasar tidak ada contoh sebelumnya. Makanya mereka selalu mencari mana contohnya. Tidak ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya sudah selesai. Selalu seperti itu. Mana contohnya? Tidak ada contohnya, bid'ah. Tinggalkan bid'ah, sesat itu. Kita harus satu-satu dulu. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman yang lalu. Ini maulidan tidak ada contohnya. Ayo, taib. Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua bahagian. Kita mazhabnya Syafi'i. Anda mazhabnya apa? Silahkan. Mazhab kita Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Beliau membagi bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan sunnah, artinya masuk di dalam kaidah syar'iyah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Contoh maulidan. Apakah maulidan masuk di dalam sunnah? Naam. Al-Quran pun mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Memuji Nabi Muhammad tidak ada yang salahnya. Bahkan Al-Quran pun memuji Nabi Muhammad. Rasul mengatakan man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Belum lagi perkumpulan yang baik tentang bagaimana ijtima'un nas, berkumpulnya manusia di dalam memuji Nabi Muhammad, di dalam di sana mensyukuri nikmatul islami wal iman. Semuanya masuk di dalam sunnah, maka itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnah, dan apa yang bertentangan dengan sunnah itulah yang mazmum. Walamma jama'a Sayyiduna Umar bin Khattab an-nasa ala salatit tarawih, ketika salat tarawih dikumpulkan, zaman Rasul tidak ada satu imam salat tarawih, baru ada di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar salat tarawih dipimpin dengan satu imam. Beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ayo. Nawai. Terus bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad kullu bid'atin dalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang baru itu, yang tidak ada contoh itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang baik. Oke. Itu dikatakan oleh para ulama
itu kalimatnya khusus di sebagian perkara, tidak di sebagian yang lainnya. Maka setiap sesuatu yang baru apabila di sana masuk di dalam usuluddin, pokok-pokok agama, maka itu adalah sesuatu yang mahmud. Apabila di sana pekerjaan tersebut tidak terbangun, tidak dilindungi oleh daripada tidak dilindungi daripada dasar-dasar agama, fahuwa mardud. Dari karena itu jangan cepat-cepat. Sama seperti yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim dalam Al-Quran, mereka jadikan jari jemari mereka di telinganya. Kawak ada masuk ini jari telinganya nih. Ini maksudnya penyebutan sebagian perkara, tidak sebagian yang lain. Maksudnya sebagian aja, kada seberataan. Sama kullu bid'atin dhalalah. Tidak setiap bid'ah itu adalah yang sesat. Iya, ini khas fi ba'dil umur duna ba'd. Ini khusus di sebagian perkara, tidak di sebagian yang lain. Maka setiap sesuatu yang baru tanpa didasari dengan asal usul agama, maka itulah yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah. Adapun sesuatu mabniyan ala gawaidil usul, apabila sesuatu tersebut terbentuk di bawah kaidah-kaidah usuluddin, mardudun ilaiha, dan dikembalikan kepada usuluddin tersebut, seperti yang contohkan tadi, tahlilan, baca yasin dan lain sebagainya, falaisa bibid'ah wala dhalalah, itu bukan bid'ah apalagi sesat. Hati cari ilmu, ujung-ujungnya bid'ah, neraka. Masya Allah. Allah. Apakah boleh kita mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad? Itu tidak dikerjakan, tidak ada contohnya. Kan seperti itu biasanya. Mana contohnya? Contohnya mana? Apakah boleh di sana mengerjakan sesuatu pekerjaan yang memang itu tidak ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Lihat dalailan. Ada dikerjakan sama Nabi Muhammad. Nah, terus apakah kita boleh mengerjakannya? Jawabannya, apabila nas Al-Quran dan hadis menguatkan perbuatan tersebut, maka kita kerjakan. Kenapa? Karena itu adalah nilai kebaikan, meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti pondok-pondok pesantren, seperti perkumpulan-perkumpulan seperti ini, majelis zikir, majelis maulid, majelis burdah dan lain sebagainya. Apabila bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, ya kita tinggalkan. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tarakahur rasul fantahu. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka jauhi. Tidak seperti itu. Teks Al-Qurannya adalah wa ma nahakum, apapun yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian maka tinggalkan. Yang dilarang, paham? Konteks kan ini tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad. Larang itu wa manahakum an, itu maksudnya apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad adalah di sana sesuatu yang haram, tinggalkan. Dari karenanya tidak dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa ma tarakahur rasul, apa yang tidak dikerjakan Nabi jangan dikerjakan. Tidak seperti itu. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad tinggalkan. Beda melarang sama tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan bukan berarti itu menjadi dalil bahwasanya itu adalah larangan. Apa tadi pemulitan bid'ah kada? Bid'ah kada? Bid'ah kada? Nah, kada aja sini ngalih aja kada paham nih. Nah, ini kada paham kebaikan maulah bid'ah aja. Ujar kita tadi apa? Maulidan hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah nang nah, bid'ah ada kan? Nah iya toh mulai tadi mau banyak kenakan Tuhan. Bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Kan tadi kemudian pertanyaannya tadi, hal yajuzu an na'mala amalan lam ya'malhu Rasulullah?
Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Jawabannya, apabila nas, dalil Al-Quran dan hadis menguatkan tentang pekerjaan tersebut, maka lakukan. Kenapa? Itu kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita, waf'alul khaira, lakukan kebaikan. Jangan dibatas-batasi. Allah, maulidan dipadahi. Bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak ada contoh. Allah, jangan berlebihan memuji Nabi Muhammad. Apakah kita berlebihan memuji Nabi Muhammad? Memang beliau yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Dalam Al-Quran, bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad? La ilaha illallah. Akan tetapi apabila Al-Quran dan hadis menolak akan itu semua, ini bid'ah. Esok hari kiamat, bid'ah ini. Ayo, bujur kalau. Nah, tahu lah esok kiamat lah. Hanya tahu pang ini. Lah kasih, belum kawin lagi lah kasih. Esok kiamat. Nah, ini bertentangan ini. Kenapa jadi bertentangan? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Itu seberataan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kiamat akan terjadi di hari Jumat, tidak di hari Sabtu, kecuali esok Jumat di sana. Nggak tahu kisahnya, tahu kisah, tahu kisahnya lah. Apa kisahnya? Iya, apa kisahnya? Nah, dari karenanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, ujar Abu Bakar, Umar terus datang kepada aku. Ujar Umar, Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran, digabungkan, asalnya ada nang sekaini bang Quran. Ujar Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kata Umar, huwa wallah khair, itu kebaikan wahai Abu Bakar. Oh, itu bubuhannya itu Khulafaur Rasyidin yang kita memang dianjurkan untuk mengikuti mereka. Kalau kita dianjurkan untuk mengikuti mereka, ayo ikuti mereka. Yang kita bahas bukan Khulafaur Rasyidin, akan tetapi yang kita syahid adalah memang mereka Khulafaur Rasyidin, tapi yang kita garis bawahi adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lakinnahu huwa khair, itu baik. Kenapa jadi ditangati? Orang bermaulidan, kenapa jadi ditangati? Artinya kami bisa dalil juga. Sampian kada ketujuh bisa dalil juga. Ayo sudah, kami bisa dalil, kami bisa dalil. Ya sudah, hargai kami yang bisa dalil. Apa? Jangan-jangan. Sampai jar Sayyidina Abu Bakar, falam yazal Umar yuraji'ni. Umar terus datang, ayo Abu Bakar kumpulkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Hatta syarahallahu lidzalika sadri, sampai dadaku dilapangkan oleh Allah. Wa ra'aitul ladzi ra'a Umar, dan aku sependapat dengan pendapatnya Umar. Ayo. Makanya hati-hati nuntut ilmu. Ikam kadang-kadang yang mana sekolah di pondok, hati-hati biar gratis. Kadang anak juga bujur-bujur oleh hati siapa gurunya. Timbul aja haram neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Mau kemana sudah? Aduh, nyawan panasin masukkan orang ke neraka. Dulu Wali Songo datang memasukkan orang ke dalam surga, datang terudin ini masukkan orang ke dalam neraka. Makan apa? Orang tuhuk masukkan ke dalam surga, nang ada dingin belum tantu lagi. Mau kemana mulai tadi itu? Allah. Tasbih dipadahkan ada boleh, bertasbih dibilang ada boleh. Tasbih mana? Tasbih mana? Mana? Mengatek tuh bujur-bujur.
Kada bukan mengatik nangka ini mengatik tu kadang-kadang subhanallah langsung 4 dikatikna subhanallah subhanallah subhanallah. Tumat banal 5 kali untung 33 sudah di mana? Offset lalu. Selama tasbih ada di kantong kita, dikatik atau kada dikatik, maka kita dihitung sebagai orang yang berzikir. Tuh kalau udah dojor itu jar, nah kenai, asa tapi kira menulis nangka itu tuh juga tuh nah, tuh mapian menulis nangka itu tuh ada sharing lah dengan kawan ulun, cuma sanak menulis masalah rudut nih ulun, rudut itu artinya menjawab permasalahan yang di akhir zaman maulid bid'ah, tasbih bid'ah, ini kadalnya hendak mengumpulkan pang jurun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wah jebuhannya mun sawat ente kawan kayak itu jar. Banyak tepang musuh jebuhannya. Tawasul min tujuan, ada jangan orang madahan kada boleh tawasul. Nah, istighosah kada boleh juga. Baik itu pulang dari madahkan apa dalilnya boleh tawasul. Ya kita tujakannya hendak mempandar dalil mun periannya pian menerima dalil kami nyaman sedikit. Ini ujung-ujungnya timbul lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin kami aku. Nah ini yang jadinya masalah maulid, masalah madat. Apa itu madat ya? Madat apa itu ambil barokah aja, mana dalilnya ambil barokah. Nah lalu rasa terdorong orang tuh untuk barang ini kan tadi bilangnya Imamul Haddad, yaitu kita diperintahkan untuk selalu berada di jalan kebenaran, jangan sampai ada keraguan, disuruh kita mengukur niat kita, akhlak, perbuatan, ucapan dengan Al-Quran dan hadis. Ini ada kata Imam Syekh Abdul Wahhab Syarani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarin, ada tuh akabirur rijal. Akabirur rijal itu orang-orang hebat guru, tidak orang sembarangan. Kadang kayak kita nih masih kericikan aja lagi. Nah ini akabirur rijal, kalau sudah sebutannya akabirur rijal, oh itu orang hebat. Itu mereka itu ada apabila mereka tidak menemukan dalil di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertawajuh dengan hatinya kepada Nabi Muhammad. Itu hebat. Sampai Nabi Muhammad subhanallah Nabi Muhammad hadir di hadapan mereka dan mereka bertanya tentang itu. Dan mereka mengamalkan apa yang diinstruksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus orang-orang yang hebat, di antaranya Imamul Haddad. Maka dari karenanya hadis beliau tidak ada riwayat fulan, riwayat rawahu fulan. Kenapa? Karena kata beliau, in ashkala alayyal hadis, jika saya ragu untuk menulis nih hadis benar apa tidak, saya langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini benar dari engkau? Dan di zaman dahulu ada juga di Hadramaut itu seorang perempuan yang bergelar dengan Rabi'atul Adawiyahnya Tarim, yang bernama di sana Syarifah Az-Zubaidi. Ada beliau selalu bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang akabir rijal, orang-orang yang hebat. Kalau dengan kita ya tidak seperti mereka. Itu koneksinya kita sering gangguan. Kalau orang mau langsung mencet langsung halo assalamualaikum. Kalau kita banyak gangguannya. Kenapa? Ya Allah, HP-nya beda, hatinya yang beda. Sinyalnya ada aja tapi hatinya yang beda. Begitu. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, orang yang pernah ke Hadramaut pasti ada tertib, pasti ada giliran ziarah ke situ. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi tiap saat ketemu sama Nabi Muhammad, seorang perempuan hebat. Nah, terus bagaimana orang yang punya magam seperti ini? Apakah dia memerintahkan manusia untuk maka tidak semuanya. Sebagian ada yang khusus untuk dirinya, sebagian
kepada orang lain, begitu, selama tidak menimbulkan fitnah. La ilaha illallah.